ning tubuh nglanggu dadi saksi bisu nalika kowe pamit ninggalne aku pesanku mung siji sing dadi pandungaku aja nganti gawe aku ati tatu nalikane biyen isih sekolah kowe bakal janji tresnomu ora bubrah lambi ungu sing isih wangi parfummu ning pundakku aja nganti dadi sewates bayang semu aja nganti dadi sewates bayang semu. Mas Rio Teguh Prakoso. Wuh. Apa kabar Mas? Alhamdulillah, baik. Berapa lama ini kita nggak ketemu ini ya? Suwe pol iki. Dek ku adik kelas. Tapi berhenti kuliah deh. Ya berhenti kuliah. Suwe hal. Kapan ya terakhir ketemu ya? Terakhir ketemu pas acara apa? Lali. Pas ini arek pas manggung golongane Pak Rodi. Oh iya, iku ning kampus. Nah, di Ono kampus. pentas ya. Pentas itu. Ya suwi. Itu ketemu ya? Ketemu rong Ketemu tahunan Ya, kepungkur. rong tahun dong. Saiki ketemu maneh. Saiki domisili Mojokerto. Gak bisa. Jadi ini daerah ya Mojokerto podo. Iya, dianggap arek Mojokerto ae. Apa wis? Ya. Gimana Mas? Aman kerjaan? Apanya? Kerjaan? Kerjaan apa iki? Kerja apa sekarang? Kerja apa? Aku saiki ngajar Ngajar di? SMK Negeri 1 Ndelanggu. Wih. Guru seni Jadi budaya. apa ini? Jadi guru ya. Guys. Jadi guru Monggo. guru seni budaya kelas 10. Budaya. Kelas 10. Tapi di sampingku ya nang jowo. Tapi sekarang kan corona. Tapi gurunya Apa? jadi gurunya tetap. Jadi gurunya tetap cuma sekarang kan lagi apa jenis? Apa sekolah belajar di rumah kan? Belajar di rumah. Daring, ya, daring bedino daring. melayani anak-anak dari HP. Ono maneh. Ya iki ono belajar Dari rumah. pre-order. Pre-order ilmune kirim Nah. ke HP wis jengkel aku. Kamari corona iki. Selain sebagai guru, apa ya Kerjaannya. kerjanya? Selain dari guru nang omah, nganggur aku. Selain dari guru nang omah, tapi nek ono project seni dijak kanca-kanca wis melu wae wis. Terus aku lihat di Instagramnya ada apa? Buat apa? Buat apa? Bikin apa? Kostum ah. Kostum. Ya, kostum iku project tambahan. Wingi, Jalan. Alhamdulillah jalan nek di luar corona jalan. Mm-mm. Iku kan apa jenenge? Rong tahun wingi kan. Rong tahun wingi dimulai teko ono event kemudian inisiatif pribadi ambek calon Oh, iya, jalan apa ono ini? Jalan itu ya. Wah. Apa jenenge? Kayak mendirikan gak sangkar sih cuma rasa kreatif Ya. Iku nggawe kostum terus Ada Instagramnya? gak ono Instagramku ae wis. Oh ya, Instagramnya nanti di follow ya. Ya, iku jenenge Rumah Kreatif. Rumah Adri Kreatif. Amerta. Iku Adri. arek Adri Amerta. Adri Amerta. Apa ini? Adri Amerta iku judul karyaku sing wingi tak gawe nang TA. Pawai. Oh, Pawai. Itu, Pawai nang situ Bondo. Adri Amerta. Adri iku gunung. Amerta itu air. Jadi pancaran air dari gunung ya. Artinya Mantap. gerojokan. Pacarnya aku udah gerojokan. Iku ngono wis Terus? kal. Ya wis gawe-gawe ngono terus garap-garap pawai, garap event kok PPSD, pentas teater, pentas tari.
wis sembarang. Apa PPST ngerti apa? PPST ku lomba lomba sing diadakan oleh Dinas Pendidikan Ah, Provinsi. Sing saiki isih mlaku sih, tapi SMP SMA jenjange. Pertunjukan seni tradisi. oh iya. Basicnya nang tradisi. Iku kalau nggak salah sing fragmen-fragmen itu ya. Fragmen dhewe cuma Oh, kan sih. ya fragmen dhewe cuma PPS-nya lebih kompleks. Ono tari, Hmm, teater, musik jadi siji. Sak ceritane ngangkat lokal jenius lah. hmm, hmm. Budaya lokal sing digawa. Ya, Tapi sekolah iki, sekolah untuk umum. sekolah. Ya memang sekolah. Iya, sekolah. Waktu itu aku yuk pernah sih. Ya Melu ketemu ya? sama temen ini Banyuwangi. Oh iya. Tuh. Kuy. Terus ngomongin corona. Lah, Oh, aku iki duduk dokter bukan, Tirta. bukan coronanya, bukan coronanya. Dampak dari corona itu di kerjaan. Oke, weh. Ya, Yang paling berdampak sebenarnya kalau semua orang apa jenenge ngomong iki dampaknya nang ojol, nang opo sembarang. Sebenarnya yang sebenarnya paling semuanya, lama kuwabe wis, kuwabe semuanya tetap. berdampak. Cuma yang paling lama dampaknya nanti itu adalah bidang yang mendatangkan massa kan. Iya. Kan dia kudu physical distancing meskipun sudah selesai Mm, nanti, bukan ngerti mm. kapan tapi akan berlama-lama lah. Yang paling berdampak itu Ya kesenian, Pak. seniman, Iya, seniman seniman nih. tetap. Kesenian nih, Pak. Orang panggung mati sudah. Ah, wis mati wis. Sudah selesai. Enggak ada apa. Iki kayak bulan-bulan kemarin mulai Mei April lah. April iku sebenarnya banter-banter job, Pak. Nah, bener kayak. Banter-banter job, pentas Tiba-tiba. apapun, bu bantengan, bu ludruk, sembarang itu Heeh. full. Aku ya inget kok, ulan iki, sakmene iki Iya, tahun kemarin. Aku iya sih banyak-banyak ya. banter job. Nah, mari ngono ono corona, set, wis Entek. hancur. Blas. Akhirnya mencari jalan lain. Nek nek aku dewe kan alhamdulillah Mm. karena ada kerjaan di luar itu bagi guru meskipun insentifnya setiap bulan kak ya Oh, ya berkurang, lumayan lah berkurang. lumayan cuma kan yang Dipotong enggak, Mas? apa nih enggak Enggak ya? enggak cuma GTT pak piro bayarannya Iya. apa sini seniman yang lain loh lah kasihan Ya kasihan. dia kerjanya di seni terus kena corona wis selesai kabeh akhirnya ya sono sing Akhirnya ya ini, aku kemarin lihat sih di Facebook ada seniman ya senior orang Jawa Timur. Akhirnya dia bikin pentas online. oh iya Siapa? banyak Pak apa siapa jenenge? pakai Ya, itu apa? pakai Ya akhirnya menyesuaikan mau nggak mau. ya itu kan ya sebenarnya apa nih ngaran ya dari arek saiki ku new normal ya Iya, wingi beberapa koncoku sing kebiasaan baru. ya beberapa konco-konco seniman itu banyak sing gawe diskusi online Mm-mm. gawe gawe ngobrol-ngobrol ngene iki lewat Mm-mm. Instagram live ya itu usaha mereka maksudnya bagaimana caranya mereka membesarkan hati kan Mm-mm, benar. meskipun sebenarnya kalau kos hitung Ya, kos yes ya nggak ada. ya gak ono kos ya Itu apa buat hiburan hati ya. kayak hiburan tok ae wong meskipun streaming di YouTube kan Heeh. uangnya dari YouTube nggak Ya. mungkin kayak awak dhewe Heeh. ini dimulai dari nol Ya, apa sih ini kerja di YouTube misalnya mungkin mungkin wong-wong nek sing artis karena sudah terkenal YouTube-nya mudah sekali mudah sekali. tapi ketika ini diutarakan kepada mereka sing artis itu paling deh aku ki bangunnya dari awal mulai dari nol kalau apa jenenge kalau pengen YouTube-nya terkenal juga kamu harus mulai dari nol belgedes pak saiki Dia sudah punya nama. dia duwe jeneng nek Dia sudah dhewe punya nama. kalau pengen ngikutin new normal di YouTube dari awal mangan opo Ya iya nggak bisa mangan. mangan opo iki Heeh. Ngono Kira-kira lah. orang kesenian yang lain gimana ya? Itu kemarin aku sempat oleh informasi ya nek, terutama sini tradisi sih nang lingkunganku iku bapak ibu kan nang sawah Mm-mm. dia ketemu salah satu orang tradisi iku yang katanya dia itu seandainya bulan kemarin itu tidak ada corona dia pentas 25 kali Pak. Iku wayang deh panjak wayang 25 kali pentas ya terus tak kos saya misalnya satu kali pentas dia oleh duit 200 ya Eh, berapa uang yang hilang nah sekarang Iya. saya dia nang sawah balik lagi ke pertanian karena nang kampung kan iya, iya. akhirnya balik nang desa
iso. Akhirnya Yo bertani lagi ya. bertani lagi. Ya mau nggak mau memang. Iya, ya memang harus disikapi seperti ini. Makanya kamu nggak konten. Iya, aku pernah ini ane disebut par Kemendikbud. Akun Instagramnya itu dia mendata seniman-seniman siapa yang terdampak dari ya. COVID. Itu apa kabar? Gak paham aku. Apa kabar itu? Iku sing disebar. Aku sempat ngikutin, iya sempat ngikutin. Iku Cuman apa kabar ya? Ya, iku pernah aku dikirim ya. Mm-mm. Iki disuruh ngisi form tapi gak ada isi. Mm-mm. Aku dene kok cuman gawe apa tok ngono aku gak paham. Karena kan saya kan akeh modus-modus. Cuma wingi kalau dinas pariwisata kabupaten itu 2 minggu yang lalu nggak salah itu sempat data aku itu akan diajukan ke provinsi dapat bantuan yang berimbas apa sih ini kena imbas corona gitu kok provinsi tapi ya nggak ngerti dendanya tapi apa iki ya apa melegakan ya perasaan bantuan kayak gitu nggak paham aku nggak bagi sampean misalkan sampean pekerjaannya hilang ya. Terus mari tiba-tiba dari pemerintah cuman bantuan sembako misal apa legowo apa legowo ya sebagai manusia menerima bentuk partisipasi dari pemerintah ya wis gak apa-apa lah ya legowo ae gak apa-apa yang penting ada usaha untuk membantu ya. tapi nek mengganti secara finansial yo gak mungkin Indonesia waduh gak iso. Kau lah jaga Indonesia aja nih. Sakno yo kan. Pak Jokowi mumet. Iya. Bedakno mudik ambek pulang kampungnya bingung. Bingung deh sakno. Ngomong sampean mudik gak? Mudik nang dia aku. Omaku nang kene ae. Terus tadi ngomong soal calon mau nikah. Kapan? Aku Mario yo. Yakin ya. Akad aja. Akad aja. Resepsi kan ya. Oleh rame-rame. Enak ya. Kesempatan ya. Iya, apa beban laki-laki berkurang tidak. Itu bener. Ini momen-momen di mana laki-laki harus cepat-cepat untuk menikahi wanita. Tapi kan nang Al-Qur'an sembarang kan seperti itu. Iya, sebenarnya ini ya. Seharusnya yang meringankan. Iya, meringankan. Cuma memang perintahnya Nabi Muhammad. Wah, paling iki berdalil nih. Perintahnya Nabi Muhammad kan mengkabarkan ke sekeliling rumahnya kan. Supaya tidak timbul fitnah. Ya gak apa-apa. Karena kondisi seperti ini ajalah sekali resepsi alhamdulillah. Alhamdulillah. Aku pengen saja. Tapi jangan nek wis mari corona katanya resepsi. Anggap iku. Sewu reok. Oh, bantengan. Nanggap watu. Nanggap wong watu lho. Apa ya? 24 jam wong watu sempal dodone ya. Ya udah mau nikah ternyata. Iya, Nek. Ada pertanyaan ini. Ya. Apa yang membuat seni itu menarik? Apa yang membuat seni itu menarik? Dawa iki jawabannya. Enggak apa-apa, monggo dijelaskan. Ini silakan disimpulkan sendiri ya. Ya. Oh. Saya tidak memberikan jawaban sing membuat seni menarik itu adalah ini. Cuma jawabku melalui ceritaku. Ya, monggo cerita. Pertama kali kenal bidang seni itu SMA. Waktu itu gandengan sih aku. Sebelum ke banyak bidang seni sing tak ikuti, tak pelajari aku bandengan sih. Bandengan sih melu nang kono kan ketemu akeh, mari ngono kumpul ambek kanca, mari ngono membuat sesuatu itu membanggakan, Mas. Pemane dhewe misale di bandengan saya bagian musik kan. Mengaransemen musik bandengan sedemikian rupa, awalnya dari nggak bisa menjadi bisa. Ketika itu bisa didengarkan orang, kemudian orang isok manggut-manggut atau isok seneng. Oh, itu hal yang membanggakan. Pertama itu. Kemudian setelah ikut bandengan, ikut teater. Di SMA dulu ada ekstra teater tahun 2009 wis melu teater sekolah. Waktu itu pentas cuma 1 kali, kemudian lulus SMA. Jadi pentasku waktu itu iki naskahe Otinggo Busya.
Ayahku pulang. Ayahku pulang. Iya, ya aku Ya, pulang, ayo aku ayahku pulang, pulang ayo ya. aku pulang. Dari Gunarto itu juga Jadi seperti Gunarto. itu. Wah. Nah, pertama kali ku teater iki apa sih wis melok-melok ae lah, acting Mm-mm. sembarang kali. Kemudian setelah pentas, waktu itu ketika ketika adegan yang sedih itu ada penonton yang menangis. Terharu lah. Nah, dari situ mungkin apa teman-teman di rumah yang menyaksikan ini bisa menyimpulkan. Menariknya itu di seni itu membuat sesuatu kemudian diapresiasi orang. Mm-mm. Itu Benar, yang benar. menjadi menarik di Membuat hidupmu. membuat orang bisa merasakan apa yang kita Ya, sajikan. di luar kita membicarakan esensi seni ya. Mm-mm. Paling aduh kok ojo lah iki enteng-entengan ya. Enteng-entengan aja. Paling enggak kamu bisa membuat sesuatu berkarya kemudian dinikmati orang lain puas Nah, selesai. Itu itu seni. menurutku menarik. Arti seni gitu ya. Ya, menarik. Terus kemudian tadi ngomongin bantengan awal Ya, kali. ya. Gimana sih sejarah bantengan itu? Cara pandangan. Pertanyaannya abot-abot ini. Kak, iki hal apa jenenge? Ane secara bantengan iki cerita mana iki ya? Iya, Cerita monggo. mana? Saat durungnya aku takon iki dan ada orang bertanya. Sebenarnya sudah banyak teman-temanku yang datang ke rumah takon. Hmm. Nah, untuk sekolahnya maksudnya kayak skripsi ini kayak apa? Mari ngono ketika aku menjelaskan wake bla 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 wake wis ketika diajukan ke dosen ternyata narasumbernya terlalu muda. Aku ini cek enom, Pak. Makanya paradigma itu kan ya apa ya ketika aku menjelaskan secara pandangan nang kene ya tak jelas no. Cuma nanti di kalau dilihat di rumah apa di sapi sendiri terutama pecinta bandengan di Mojokerto ya nek iso golek narasumber sing luwih tuwek. Aku cuma membantu Berarti menjelaskan saja. orang sudah iki ya, terketok orang narasumber harus tua ya. Iya ya apa Wah. ya kan bandengan itu kan ya banyak loh narasumber yang lain tapi rare ingin menujune ke saya karena mungkin mereka menganggap bahwa aku bisa menjelaskan Dan ya apa yang ya, paling mereka mudah mengerti mungkin. ya mungkin mudah dimengerti daripada apa seniorku apa sepuh-sepuhku bandengan sejarah pertama nih aku tetap mengacu nang almarhum Harjono WS tulisannya di blog itu bahwa sejarah bandengan itu pertama kali itu ada di daerah Pacet. Daerah sekitar Made itu diawali dari pemuda musola, remaja musola. Remaja musola sing nang kono setiap marisak belajar pencak. Waktu era penjajahan Belanda. Nah, ketika itu Belanda datang ke Pacet itu membawa pesan bahwa tidak boleh mendirikan satu lembaga apapun yang bisa mencerdaskan atau memberikan kekuatan terhadap rakyat. Akhirnya salah satu pendekar jenis Basiran itu memiliki ide bagaimana caranya menutupi ya apa caranya arek-arek iso tetap pencaan iso belajar ning musola tapi dengan cara mengelabui Belanda. Nah, Belanda itu menerima kalau itu dianggap hiburan. Akhirnya Mbak Siran pergi ke suatu alas lah, suatu tempat di hutan, dia merenung, akhirnya dia menemukan kepala banteng yang sudah membusuk. Nek biyen akeh jan macan. Ya. Macan Jawa sih akeh. Saking akeh nang Jalan Mojopahit. Macan. Mama cantik. Nah, itu nang kono kan. Akhirnya digomole, dibawa pulang sama Mbah Siran itu dijadikan ya apa ini jadikan topeng kemudian diisi 2 orang. Terus dikasih lampu, diberikan musik. Kan pencak dor. Musiknya tetap pencak dor kan sampai sekarang. Pencak dor, kemudian orang tertarik. Kemudian Belanda melihat itu sebagai kesenian, produk budaya, hiburan. Tidak menjadi media belajar kan. Media belajar, media memperdalam ilmu kanuragan untuk mereka memberontak ke Belanda. Akhirnya ya itu mulai dari situ bandengan itu berkembang. Nah, kemudian bandengan itu ditanggap apa ngarani? Ya, bahasa Indonesia ditanggap apa? Disewa. Yo wis ditanggap mulai, ditanggap wong Pacet nang acara hitanan, hajatan, sembarang kalir itu. Akhirnya disiku berkembang. Kan pertama ini pencaan bandengan tok bosen akhirnya ditambah ornamen-ornamen lain yang mendukung koyo tambahan-tambahan jaranan. Makanya saiki kalau melihat bandengan di Mojokerto itu variatif. wakeh variatif.
dan apa jenenge isine bantengan iku nang kono macam-macam. Hmm. Pesan saya mungkin ono sing wong bantengan. Balik nang bantengan maneh rek. Jadi Maksudnya bantengan balekan nang bantengan maneh kembali ke ya kembali nang bantengan. Saiki ku bantengan hal 100% seluruh bagian bantengan. Bantengan cuma 10%, Pak. 10 20% lah. Sing liyane tambahan jaranan kabeh. Ono barongan mlebu sembarang mlebu. Padahal sebenarnya bantengan itu punya struktur pertunjukan sendiri. Sing iku lebih menarik digali dan dikembangkan loh. menarik. Iya, bantengan saiki kalau lihat di YouTube, waduh iki isine wis macam-macam gak karuan. Tapi aku pernah tak tanyakan kepada pengamat di kampus kan yang pernah bergelut di bidang ini di bantengan. Pak, kenapa dulu waktu pertama kali mencetuskan festival bantengan di Mojokerto, kenapa bantengan tidak dipakemkan? Nah, jawabannya Bun. Jawabannya dia itu ternyata ya biarkan saja bantengan itu berkembang seiring waktu. Nah, kalau ini sifatnya seni tradisional tapi dibiarkan berkembang seiring waktu, habis Pak. Iya. Karena ketika seni bandengan itu tidak punya pakem, ya sesuai tergerus. Meskipun iki perkembangan, ya masih perkembangan, sak kreatifmu aja melenceng aja dah. Ini sama halnya kesenian-kesenian yang lain kan banyak-banyak Iya. perkembangan. Akhirnya meloncatnya terlalu jauh, akhirnya menghilangkan esensi bandengan. Itu yang eman. Dan dinas pariwisata mungkin gak merespon itu sejauh itu ya gak getol itu merespon iki grup bandengan iki meneliti loh. Dari grup-grup nang Mojokerto iki iso didelok perkembangannya sampai sak piro. Kesenian Mojokerto gimana? Kesenian Mojokerto apa sih? Enggak, Masuk itu maksudnya masuk kondisinya seperti apa sekarang? kondisi kesenian di Mojokerto apik lah, apik. Ludruke ya apik, bandengan juga masih ada banyak. Terus Banyak generasi muda? wakeh, Wah, bandengan itu wakeh arek cilik-cilik malah. Lah iku lho. Banyak generasi muda yang nggak tahu dan apa jenenge wis asal aku melu bandengan wis asal nang kono tidak memperhatikan esensi dan estetikanya. Akhirnya wis gak karu-karuan ono sing bandengan mek jualan levis, warna kostumnya gak diperhatikan. Wis ya iku sing garai. Nah aku iso dalam tanda kutip mengatakan itu rusak. Wis rusak dengan sendirinya. Meskipun itu menghibur, wis menghibur-hiburmu ngawur Pak Mbak. Ya kan? iya. Itu bahaya itu. Nek liyane ya wis ludruk ku apik, ludruk. Dan kegiatan kebudayaan di Mojokerto itu apik. Setiap tahun kan pasti ono pawai budaya nang Trowulan itu mesti ada. Jadi program pemerintah. Cek melaku. Cuma nek dalam bidang yang lain kayak seni teater, seni sastra mungkin ya ono ae. Wong-wong sing teko bidang sastra, bidang teater mengadakan pentas-pentas rutin. Apa kabar ya Pak dosen ya? Siapa? Dosen Ngoro. Pak Yudi ya. Pak Yudi nek iki sing ngrungokno mungkin wong ndelok ya gak apa-apa. Pak Yudi alhamdulillah Sehat. waras ya. Guruku Sempat ya. ketemu. Cepat. Cek kadang-kadang sik dolen nang omah. Nang Trowulan kan mesti dek pampir nang omah. Pak Yudi. Gak ngerti paling sindelan-sindelan gak ngerti. Pak Yudi yang top ya. Wong top iki. Oke, puasa Mas. Poso rek aku rek. Oke, terima kasih sudah nonton. Oke, sip. Kalau misalkan ada pertanyaan lagi atau mau ngundang siapa, komen di kolom komen ya. Ya. Yuk di follow Instagramnya. Kalau misalkan butuh apa? Kostum tari. Nah itu Ya, nang aku bisa di Mas Rio. Oke, terima kasih. Yuk.